Dunia telah hancur. Rekan-rekan seperjuangan yang dulu bertarung bersamanya, mempertaruhkan nyawa di garis depan, kini telah tumbang. 10 kesatria agung yang menjaga benua menghabiskan seluruh mana dan vitalitas mereka. Tanah yang tercemar hanya menyisakan bau kematian. Semua ini bermula dari satu makhluk, Raja Binatang Iblis, Gluttony, sebuah tragedi yang lahir dari keserakahan dan kehancuran. Sang raja mengakui kekuatan kesatria itu, namun tetap merendahkannya, menyatakan bahwa membunuhnya adalah tindakan yang terlalu hina bagi seorang penguasa. Kesatria itu tidak gentar. Ia menyerang dengan sambaran petir, menghantam tubuh raksasa tersebut, tetapi kekuatan itu belum cukup untuk merobohkannya. Raungan sang raja mengguncang medan perang, menuntut penyerahan. Jawabannya adalah tebasan tanpa ragu. Dengan sisa tenaga, sang kesatria melepaskan jurus pamungkasnya, ledakan meteor yang mengguncang langit dan bumi. Suara benturan memekakkan, lalu perlahan, keheningan turun. Binatang iblis itu akhirnya tumbang. Kesunyian terasa asing. Di tengah reruntuhan, sang kesatria menyadari satu hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia pun bisa mati. Dunia tidak pernah adil. Ia mencoba menyalurkan elemen penyembuh bercahaya ke tubuhnya, berharap mana yang tersisa cukup untuk menahannya tetap hidup. Namun ia tahu, jumlahnya tak seberapa. Sepanjang hidupnya, ia berjalan sendirian. Metode pelatihan mana hanya diwariskan kepada kesatria terkenal dan kaum bangsawan. Ia yang terlahir miskin hanya memiliki coba-coba dan luka sebagai guru. Dengan cara itu, ia mendaki, hingga menjadi salah satu dari 10 kesatria agung. Ia pernah mengira saat mencapai puncak, semua masalah kecil akan tertinggal di bawah. Ternyata ia keliru. Penyesalan menyusup. Andai sejak awal ia mempelajari metode yang benar, mungkin benua ini masih bisa diselamatkan. Mungkin semua orang masih hidup. Gluttony hanyalah kapten korps ke-7. Jika kapten saja sekuat itu, seberapa mengerikan pemimpin yang lain. Saat kesadarannya mulai kabur, sebuah suara memanggilnya. Ia menoleh dan melihat Kaisar Pedang, Eggard von Valentia, berdiri tak jauh darinya. Sang kaisar sendiri sudah berada di ambang kematian. Dengan napas tersisa, ia mempertanyakan mengapa kesatria itu tidak melarikan diri. Seorang pemuda yang lahir dalam kemiskinan, yang pasti memiliki sesuatu untuk dilindungi. Mengapa memilih tetap bertahan? Kesatria itu selalu membenci terlihat lemah. Ia percaya seorang pria sejati harus menegakkan kepala dan memandang rendah pelarian. Kebanggaan itulah yang membawanya menjadi salah satu dari 10 kesatria agung. Sang kaisar tertawa pelan. Sebelum ajal menjemput, ia meninggalkan pesan aneh. Jika suatu hari kesatria itu kembali, ia harus mencarinya. Tentu tak seorang pun akan percaya begitu saja pada kisah kebangkitan. Karena itu, sebuah rahasia harus diingat. Nama putri yang belum lahir, Lily, diambil dari bunga kesayangan kedua orang tuanya, meski sang kaisar sendiri tidak terlalu menyukainya. Itulah kunci yang tak boleh dilupakan. Maknanya tak sepenuhnya dipahami. Kesadaran sang kesatria pun tenggelam dalam gelap. Ketika ia membuka mata, dunia tampak berbeda. Ruangan itu terasa asing sekaligus akrab. Apakah orang mati masih bisa bermimpi? Atau ini adalah mimpi yang terus berulang? Ia kembali menjadi seorang bocah. Kenangan pahit yang tak pernah ia lepaskan muncul kembali. Saat kematian sang kakak perempuan, ketika sekelompok pria menerobos masuk ke rumah mereka. Mereka menuduh kakaknya menyembunyikan cincin emas. Amarah mendidih setiap kali ia mengingatnya, karena sebenarnya dialah yang menyembunyikan cincin itu. Pada saat itu, sang kakak melindunginya dengan tubuhnya sendiri, menerima pukulan dari 2 pria kasar tersebut. Mereka menerobos masuk seperti binatang buas. Dengan napas terengah dan wajah penuh amarah,
Mereka menyalahkan cincin emas itu, mengklaim seekor serigala hampir membunuh mereka karenanya. Hukuman, kata mereka, harus diberikan lagi. Gadis itu pantas menerima pukulan tambahan agar tak pernah melakukan kesalahan serupa. Salah satu dari mereka menendang tubuh kakaknya yang terbaring lemah, menyuruhnya bangun, mencemooh, seolah-olah tidur adalah dosa. Bocah itu saat itu sendiri berada di ambang kematian selama berhari-hari. Kakaknya mengabaikan luka di tubuhnya, terus merawatnya tanpa henti. Itulah yang merenggut nyawanya. Ketika mereka menyadari gadis itu tak lagi bernapas, mereka tidak menunjukkan kepedulian sedikitpun. Mereka bahkan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan jasadnya. Sebuah gagasan keji muncul, menjual tubuhnya demi keuntungan. Bocah itu mendengar semuanya. Rasa bersalah dan amarah bercampur menjadi bara yang membakar dadanya. Ia memaksa tubuhnya yang lemah untuk bergerak. Setiap sendi terasa patah. Setiap napas seperti menelan pecahan kaca. Namun pada satu titik, sesuatu berubah. Sebuah kekuatan yang tak pernah ia kenal muncul di telapak tangannya. Ledakan energi yang kasar dan liar. Ia bangkit dan menerjang mereka, mendorong tubuh-tubuh itu menjauh, lalu memeluk jasad kakaknya erat-erat. Patapannya menyala oleh kebencian yang murni. Ia siap melindungi tubuh itu meski harus mati. Mereka menganggapnya gila dan menghajarnya tanpa ampun. Setelah puas, mereka meninggalkannya bersama jasad itu, yakin bocah tersebut tak lagi berbahaya. Namun ketika sunyi kembali turun, energi aneh itu muncul lagi. Tangannya bercahaya. Segalanya terasa berbeda dari mimpi yang selalu berulang dalam ingatannya. Dalam kehidupan sebelumnya, akhir kisah ini tidak pernah berubah. Kali ini, sesuatu telah bergeser. Ia ingat pesan Kaisar Pedang, Edgar von Valentia. Jika kembali, ia harus mencarinya. Apakah sang Kaisar benar-benar mengirimnya ke masa lalu? Mengapa pada saat ini, bukan beberapa hari sebelumnya? Pertanyaan berputar di kepalanya, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk menuntut jawaban. Setidaknya, kini ia memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Kesempatan yang tak pernah ia miliki dulu. Ia bersumpah dalam hati akan menemukan sang kaisar. Namun sebelum itu, ada urusan yang harus diselesaikan. Serigala yang telah menghancurkan hidupnya harus dibayar lunas. Di kehidupan sebelumnya, ia nyaris tak mampu melawannya. Kali ini, dendamnya akan jauh lebih kejam. Meski begitu, ada prioritas lain. Ia harus membawa kakaknya ke pemakaman kecil di pegunungan. Arena bukan saudara kandungnya. Rambut hitam mereka yang sama, warna yang dianggap sial di benua itu, adalah kebetulan langka. Banyak orang menghindari warna itu, bahkan meracuninya dalam kepercayaan mereka. Bagi Arena, bocah itu mengingatkannya pada adik kecil yang pernah ia kehilangan. Ia menamainya Tiny dan merawatnya seperti darah daging sendiri. Kini ia harus menguburkannya tanpa pernah sempat membalas kebaikan itu. Doa dipanjatkan untuk peristirahatan abadi Sister Arena. Bocah itu berdiri kaku, duka menekan dadanya hingga sulit bernafas. Orang-orang mengira ia kehilangan akal karena kesedihan. Di antara mereka, Emma, sahabat Arena, memahami bahwa bocah itu hancur bukan hanya oleh kematian, tetapi oleh sesuatu yang lebih dalam. Saat ia menatapnya, ia menyadari ada perubahan yang tak dapat dijelaskan. Ada kilatan di mata anak itu, bukan sekedar duka, melainkan tekad yang membara. Dan itulah yang membuat Emma terdiam dalam keheranan. Bocah itu duduk di samping jasad kakaknya dan makan dengan tenang. Pemandangan itu membuat Emma membeku. Bagaimana mungkin seseorang sanggup menelan makanan di depan tubuh yang telah dingin? Namun keterkejutannya berubah menjadi kebingungan yang lebih besar ketika ia menyadari luka-luka di tubuh bocah itu telah lenyap sepenuhnya, seolah tak pernah ada. Tanpa menjelaskan apapun, ia mengangkat tubuh Arena dan membawanya pergi. Emma mencoba menghentikannya, menuntut jawaban, tetapi bocah itu hanya berterima kasih atas makanan yang dibawanya dan berjanji akan membalas kebaikannya suatu hari nanti. Nada suaranya tenang, terlalu tenang untuk seorang anak seusianya. Di pemakaman pegunungan yang sunyi, Emma menyadari bocah itu telah mengatur semuanya sendiri. Ia berdiri di hadapan liang tanah dengan wajah muram dan pikiran yang jauh melampaui usianya. Ia berhenti menyalahkan diri sendiri. Arena selalu memintanya menegakkan kepala, tak pernah merasa malu dan terus melangkah maju. Untuk pertama kalinya,
Ia benar-benar memahami kata-kata itu. Ia menatap langit dan berjanji hidup tanpa penyesalan. Sebulan berlalu, ia bersiap meninggalkan desa ketika dua bajingan yang dulu menyiksa mereka muncul kembali. Mereka menyebut nama serigala dengan nada hormat, seakan nama itu tabu untuk diucapkan sembarangan. Bocah itu menyebutnya tanpa ragu. Salah satu pria mencoba memukulnya. Tangan itu dicegat dan dipelintir dengan mudah. Tulangnya retak. Yang lain mencoba mengangkatnya, tetapi tubuh kecil itu terasa seberat bongkahan besi. Bocah itu kini menyatukan tubuh Fana dan tubuh Mana secara sempurna, rahasia teknik yang dulu ia ciptakan namun gagal kuasai sepenuhnya di kehidupan sebelumnya. Kini, keselarasan itu tercapai, energi meluap tanpa celah. Ia menendang pria itu hingga terlempar jauh, lalu melangkah menuju penginapan tempat para kaki tangan berkumpul. Orang-orang bangkit marah, mengira ada penyusup. Mereka mengenalinya sebagai pengemis kecil. Namun tubuhnya bercahaya, memancarkan tekanan yang membuat udara terasa berat. Ketika seseorang mengejeknya karena tak membawa senjata, ia menjawab dengan tindakan. Tubuh-tubuh dewasa diputar dan dilempar seolah tak berbobot. Tinju kecilnya menjadi senjata. Dalam hitungan menit, penginapan berubah menjadi puing-puing. Pria-pria dewasa terkapar di lantai. Setelah semuanya sunyi, bocah itu berdiri di tengah kehancuran dan menyatakan dalam hati bahwa pion-pion telah disingkirkan. Target berikutnya bukan lagi bawahan. Bocah itu mendongak ke lantai atas penginapan dan menyadari hanya dua orang yang tersisa, saudara Randers. Salah satu dari mereka menggenggam pedang sabernya erat-erat, bersumpah tidak akan dijatuhkan semudah yang lain. Mereka menyebutnya bocah lancang dan berjanji akan membelah tubuh kecil itu menjadi dua. Anak itu hanya tersenyum dan melambaikan satu jari, seolah memanggil mereka turun. Kedua bersaudara itu menyadari sesuatu yang ganjil. Ia menggunakan mana, dan tubuh pemilik mana selalu bernilai mahal di pasar gelap. Keserakahan mereka bangkit. Mereka meloncat turun dengan bilah terhunus, berniat mengakhiri semuanya dalam satu serangan cepat. Bocah itu meraih kaki seorang pria yang terkapar dan mengayunkannya seperti gada. Seorang petarung yang masih sadar memprotes dalam hati, menganggap tindakan itu tak terhormat. Namun bocah itu justru berubah sikap. Ia menjatuhkan senjatanya, lalu mengambil posisi bertarung yang rapi. Serangan demi serangan ditepis dan dihindari. Tubuh kecil itu bergerak ringan, lincah seperti kupu-kupu. Saudara Randers mulai kelelahan, merasa setiap gerakan mereka terbaca lebih dulu. Saat ritme mereka goyah, bocah itu berbalik menyerang. Pukulan dan tendangan menghantam titik vital tanpa ampun. Tubuh-tubuh besar itu terpental, menghancurkan meja dan kursi. Ia tak memberi mereka jeda. Di tengah kekacauan, pemimpin mereka akhirnya muncul. Sosok yang dikenal sebagai serigala melangkah masuk. Aura dingin menyelimuti ruangan. Dalam kehidupan sebelumnya, bocah itu tahu kebenarannya. Ia bukan manusia biasa, melainkan Beastman keturunan langsung keluarga kekaisaran manusia serigala. Bulu peraknya dulu menjadi simbol kebangsawanan dan kekuatan. Kini yang berdiri di hadapannya berbeda. Serigala itu berubah wujud, cakar dan taring memanjang, siap mencabik tenggorokan anak kecil yang dianggapnya kurang ajar. Namun bocah itu tetap tenang. Ia bahkan mengejek, mempertanyakan mengapa bulu makhluk itu tidak lagi berkilau perak seperti yang seharusnya. Hinaan itu menyulut amarah. Cakar melesat tetapi selalu mengenai udara kosong. Bocah itu menghindar dengan presisi, menyadari satu hal penting. Makhluk ini lebih lemah dibanding versi yang pernah ia hadapi di masa depan. Pada satu momen, ia memusatkan mana dan mencengkeram hidung sang Beastman, menahannya seperti anak anjing liar. Dengan gerakan tajam, ia melemparkannya hingga berguling jauh. Darah menetes dari hidung makhluk itu. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh serigala itu. Regenerasi ras Beastman memang luar biasa, tetapi rasa sakit tetaplah nyata. Bocah itu tidak membunuhnya. Ia hanya terus menghajar, menyebutnya sebagai obat terbaik untuk rabies anjing dalam hatinya. Serigala itu akhirnya terkapar terlentang. Cakar terangkat tanda menyerah. Namun bagi bocah itu, ini baru permulaan. Ia belum selesai. Retakan tiba-tiba membelah dinding penginapan.
Batu-batu runtuh memperlihatkan pintu rahasia yang tersembunyi di baliknya. Pada saat yang sama, Beastman itu mulai tenang. Bulu dan taringnya menyusut. Tubuhnya kembali menyerupai manusia. Ketakutan kini jelas di wajahnya. Bocah itu menatapnya tanpa emosi. Ia sudah muak berbicara. Kali ini hukuman tidak akan berhenti hanya dengan tulang belakang yang patah. Serigala itu merangkak, memohon ampun atas nama Arena. Ia menangis, berulang kali meminta maaf, bersumpah tak akan mengulangi perbuatannya. Bocah itu mengangkat wajahnya ke langit, berbisik dalam hati agar kakaknya memaafkannya karena memilih jalan ini. Di dalam dirinya, hasrat untuk mencekik makhluk itu hingga mati membuncah. Ia bahkan membayangkan membawa potongan tubuhnya ke makam Arena. Namun ia menahan diri. Arena tak akan menginginkan monster seperti ini mendekatinya, bahkan di alam baka. Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Sebuah batu merah tergeletak tak jauh dari Beastman itu. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tak pernah melihat benda ini. Ia memungutnya. Sekejap kemudian, bayangan serigala perak muncul di atas tubuhnya. Energi itu bukan mana biasa. Ada aroma iblis di dalamnya. Ia memaksa energinya masuk ke dalam batu itu, membongkar lapisan demi lapisan yang tersegel. Penglihatan asing menyerbu benaknya. Seekor serigala perak terluka dikepung orang-orang yang memancarkan energi iblis. Makhluk itu terus melawan hingga akhirnya tumbang. Mereka memotong tubuhnya dan merebut batu roh darinya. Batu itu kemudian diberikan kepada seorang anak. Anak itu dipaksa menyerapnya untuk menciptakan Beastman buatan. Bocah itu terdiam. Kini ia mengerti. Serigala di hadapannya bukan sepenuhnya makhluk alami, melainkan hasil eksperimen keji. Ia memandang Beastman yang masih berlutut itu dan bertanya dalam hati, apakah ia diciptakan oleh tangan manusia? Jawaban tak terucap, tetapi batu roh di tangannya bergetar. Jiwa serigala perak yang bebas muncul di hadapannya, roh asli pemilik batu tersebut. Saat segel terakhir runtuh, mana bocah itu menyatu dengan inti roh. Hubungan terjalin, mereka saling memahami tanpa kata. Roh serigala perak menjelaskan bahwa mana bocah itu telah memenuhi serpihan jiwanya, memungkinkan komunikasi dan ikatan. Sebuah tawaran pun lahir, sebuah perjanjian. Bocah itu menyadari sesuatu yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Ia memiliki bakat sihir spiritual. Syaratnya adalah jiwa yang murni dan mana yang cukup. Ironisnya, kini ia hanyalah seorang anak. Di usia inilah, kemurnian itu masih diakui oleh hukum dunia. Roh serigala perak mendekat, menyentuhkan hidungnya ke kepala bocah itu. Bukan sebagai musuh, melainkan calon rekan. Tanpa ragu, bocah itu mengulurkan tangannya dan menerima ikatan tersebut. Roh tidak membutuhkan perhatian terus-menerus seperti penyihir. Selama aliran mana mencukupi, mereka akan tetap bertahan dan tumbuh bersama tuannya. Sebagian besar roh bahkan menyesuaikan kekuatannya agar seimbang dengan penyihir yang mengikatnya. Roh serigala perak menyampaikan itu dengan geraman rendah, menyiratkan bahwa ada satu permintaan yang belum terucap. Bocah itu memahami maksudnya. Roh itu menginginkan pembalasan atas kematiannya. Jawabannya sederhana. Siapapun yang terlibat dengan iblis tetap akan diburunya. Tahap terakhir kontrak adalah menyepakati aturan hidup berdampingan. Bocah itu mengelus kepala roh perak itu dan memutuskan memberinya nama. Ia menatap bulan yang menggantung terang di langit malam, lalu memilih satu nama yang terasa tepat, Moonwolf. Di sisi lain, Beastman buatan itu masih berlutut, terus meracau meminta maaf. Bocah itu menyadari makhluk ini hanyalah eksperimen dari kelompok fanatik pemuja iblis. Organisasi yang bahkan sebelum kedatangan Raja Iblis telah menimbulkan kekacauan. Dulu ia terlalu sibuk di labirin untuk memahami detailnya. Ketika ditanya tentang organisasi itu, Beastman tak mampu menjawab. Ketakutan mencengkramnya. Moonwolf memaksa kesadarannya kembali. Namun sebelum informasi penting keluar, sebuah mantra terpicu. Tubuh Beastman itu meledak. Kepalanya lenyap dalam sekejap.
Bocah itu langsung mengerti, segel sihir untuk membungkam saksi. Ia tak membuang waktu. Retakan di dinding yang terbuka tadi jelas lebih penting. Tubuh Beastman dilempar kembali ke celah, lalu ia menembus dinding sepenuhnya. Di baliknya tersembunyi sebuah ruang besi seperti brankas rahasia. Ia menyadari informasi ini akan berguna bagi Kaisar Pedang, Eggard von Valencia. Namun sebelum itu, ia membuka brankas tersebut. Emas, berlian, dan harta lainnya tersusun rapi. Di antara benda-benda itu, ia memastikan cincin emas miliknya tetap di bawah. Cincin keluarga Valencia dengan ukiran yang tak bertandingi. Kenangan lama kembali. Dalam kehidupannya sebelumnya, ia pernah bertemu seorang gadis bangsawan yang memberinya cincin dan menyuruhnya mencarinya kelak. Gadis itu adalah Chloe von Valencia, putri bungsu Kaisar Pedang, terkenal karena kebaikannya dan dijuluki malaikat kerajaan. Pada usia 16 tahun, sesuai tradisi keluarga Valencia, ia melakukan tur ke wilayah-wilayah kekuasaan mereka dan memperkenalkan diri di setiap kuil. Dulu, ia tak pernah mengembalikan cincin itu karena terjebak dalam dendamnya sendiri. Akibatnya, ia kehilangan kesempatan mendapatkan dukungan. Kini ia tidak akan mengulang kesalahan itu. Dengan cincin itu di tangannya dan Moonwolf di sisinya, jalannya menuju Kaisar Pedang akan jauh lebih terbuka. Moonwolf dan bocah itu sudah menunggu cukup lama ketika keributan baru kembali pecah. Warga dan beberapa penjaga datang, menatap penginapan yang porak-poranda. Tubuh-tubuh terkapar, meja kursi hancur, darah mengering di lantai. Semua orang langsung menyimpulkan satu hal. Ini ulah pemilik mana. Kapten penjaga benteng luar, Rem, melangkah masuk dengan zirah lengkap. Tatapannya tajam, suaranya keras. Ia menyindir bahwa inilah cara seorang serigala menjaga bawahannya. Di matanya, kekacauan ini bisa menjadi alasan sempurna untuk menaikkan pajak dan tekanan pada wilayah kumuh tersebut. Ketika bocah itu keluar dari ruangan dalam, jari-jari langsung menunjuk ke arahnya. Teriakan memenuhi udara. Rem menatapnya tak percaya. Seorang anak kecil telah membalikkan tempat ini seperti badai. Bocah itu menjawab santai bahwa ia hanya menyingkirkan Briggins. Ia bahkan menyindir apakah sang kapten datang karena bayaran dari serigala terlalu menggiurkan. Urat di tangan Rem menegang, mana tipis menyala di kulitnya. Namun di mata bocah itu, kekuatan itu belum mencapai tingkat kedua, terlalu mentah untuk ditakuti. Sebuah pukulan ringan dari bocah itu cukup membuat Rem sadar bahwa jarak kekuatan mereka tidak seperti yang terlihat. Serangan balasan kapten dihindari dengan mudah. Dalam ruang sempit itu, sosok roh Moonwolf muncul jelas, tatapannya tajam bagai predator. Rem membeku, tak mungkin mengabaikan keberadaan roh sebesar itu. Bocah itu menawarkan jalan damai. Ia tak peduli siapa berkuasa, selama urusan selesai. Ia bahkan bersedia membayar kapten, menggantikan setoran yang biasa diterima dari serigala. Tawaran itu membuat Rem tertawa sinis, lalu berubah menjadi tawar-menawar sengit. Dari 5 keping emas menjadi 1,5. Anak itu bernegosiasi tanpa rasa takut. Akhirnya, Rem setuju. Koin emas dilemparkan dan diterima. Kesepakatan tercapai. Bocah itu lalu menyatakan bahwa karena kepala wilayah telah tumbang, sudah waktunya ia memperkenalkan diri pada Lord Viis. Rem berjanji menyampaikan permintaan itu sambil mengingatkan tentang murka tuannya jika pajak terlambat. Bocah itu hanya tersenyum tipis. Mungkin, pikirnya, tak akan ada penagihan berikutnya. Saat Rem pergi, ia memanggil 3 pria yang hendak kabur. Nada suaranya tenang, tetapi cukup untuk membuat mereka berhenti di tempat. Bocah itu memberi mereka waktu tepat 1 jam. Seluruh anggota kelompok harus dikumpulkan. Semua perempuan yang dipaksa bekerja, juga para pengemis yang berada di bawah kendali mereka, harus dibawa ke tempat itu. Untuk setiap menit keterlambatan, 1 nyawa akan melayang. Ia menambahkan dengan tenang bahwa jika ada yang mencoba melarikan diri, roh serigala peraknya akan menghitung mereka satu persatu dan membinasakan tanpa sisa. Ancaman itu cukup jelas. Para pria bergegas menjalankan perintah. Dalam hati, bocah itu memperkirakan bahwa jika semua berjalan sesuai rencana, urusannya di wilayah ini akan selesai dalam waktu kurang dari seminggu. Ia juga menantikan pertemuan dengan Duke Valentinius.
Nama yang di wilayah ini selalu diucapkan dengan hati-hati karena merujuk pada keluarga besar Valencia. Belum genap 1 jam, para utusan kembali. Semua telah dikumpulkan tepat waktu. Puluhan orang berdiri di hadapannya. Wajah-wajah cemas, bingung, dan penuh ketakutan memenuhi ruangan. Emma, sahabat kakaknya, berlari mendekat. Tatapannya terpaku pada lengan bocah itu yang berlumuran darah. Ia mengira bocah itu kembali disiksa oleh serigala. Namun dengan tenang bocah itu menjelaskan bahwa darah itu bukan miliknya. Serigala telah mati. Ia memperlihatkan tubuh Beastman tanpa kepala yang tergeletak tak jauh dari sana. Emma mendekat. Wajahnya memucat ketika mengenali wujud itu. Benar, itu adalah serigala yang selama ini menguasai mereka. Kepanikan segera menyebar. Orang-orang khawatir akan reaksi Lord Fields. Semua tahu bahwa serigala berada di bawah perlindungannya. Jika kabar ini sampai kepadanya, murka sang bangsawan bisa saja menimpa mereka dengan dalih pemberontakan. Bocah itu menangkap kegelisahan tersebut. Ia mengajukan satu pertanyaan yang membuat udara terasa berat. Apa yang akan terjadi pada Lord Fields jika terbukti bahwa ia telah menipu Duke Valenteius? Beberapa penjaga yang berbisik di sudut ruangan sempat membicarakan hal serupa. Mereka menyebut bahwa kota ini sedang merugi. Keluhan berdatangan karena banyak tempat usaha tutup dan sang Lord tengah tidak senang. Ada desas-desus tentang perkelahian kelompok Brigands dengan monster serigala raksasa. Pemimpin lama ditemukan dalam kondisi mengenaskan, sementara isi brankasnya lenyap tanpa jejak. Semua itu membentuk gambaran yang tidak menguntungkan. Bocah itu mendengarkan tanpa menampakkan reaksi. Pengalamannya di kehidupan sebelumnya telah mengajarkannya satu hal. Dalam kalangan bangsawan, selalu ada hierarki yang tak terlihat. Jika satu pihak menipu pihak yang lebih tinggi, kejatuhannya hanya soal waktu. Emma kebingungan mendengar arah pembicaraan itu. Bocah itu hanya mengatakan bahwa ia tak perlu memahami semuanya. Yang penting sekarang, serigala tidak akan pernah mengganggu mereka lagi. Mereka bebas. Kata itu menggantung di udara. Bebas. Para perempuan saling menatap, seakan takut mempercayainya. Bocah itu menunjuk tubuh serigala dan memberi mereka satu kesempatan terakhir untuk melampiaskan amarah yang selama ini terpendang. Emma yang pertama melangkah maju. Ia menendang tubuh tak bernyawa itu dengan seluruh kebencian yang ia simpan. Ia mengaku sebagai putri seorang pedagang sukses yang dihancurkan oleh kekejaman serigala. Teriakan lain menyusul. Para perempuan menghujani tubuh itu dengan makian dan tendangan, menangisi sahabat-sahabat yang telah tewas di tangan kelompok tersebut. Kemarahan mereka pecah tanpa kendali. Bocah itu menyadari ia tidak pandai menghibur. Balas dendam semacam itu tidak akan menyembuhkan luka mereka sepenuhnya. Ia lalu memerintahkan anak buahnya membawa brankas ke tengah ruangan. Tutupnya dibuka. Emas dan berlian berkilau di bawah cahaya redup. Harta yang dahulu dirampas dari keringat dan air mata mereka. Ia mengumumkan bahwa semua perempuan boleh mengambil sebanyak yang mampu mereka bawa. Harta itu sepenuhnya milik serigala dan kini tak lagi memiliki tuan. Siapapun yang selama ini dipaksa tinggal di tempat itu boleh membawa bagian mereka dan pergi. Keheningan jatuh. Tak seorang pun langsung bergerak. Kebebasan dan kekayaan yang tiba-tiba berada di depan mata terasa seperti mimpi yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan.